si menulis, bagaimana kita konsisten untuk menulis ya teman-teman. Saya yakin itu pasti bisa gitu ya. Ini saya bukan hanya sekedar omong kosong aja teman-temannya, tapi memang ini pengalaman saya ya teman-teman. Pengalaman saya yang 3-4 tahun ini menulis buku ya teman-teman. Sudah 20-an buku, baik itu buku mengenai bisnis marketing, kemudian buku novel, atau juga buku kumpulan cerpen. Tapi yang buku pertama saya tulis ya buku tentang marketing teman-temannya, dan itu pun saya lakukan secara tidak sengaja ya. Saya selalu cerita bahwa awalnya saya hanya menulis di blog-blog ya, di blog gratisan, blogspot.com, kemudian dari situ artikel-artikelnya saya kumpulkan, akhirnya saya jadikan buku, dan setelah itu saya lebih pede ya untuk menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, sekedar pengantar ya, biar nggak terlalu panjang karena memang kita cukup agak malam nih memulainya ya, 1 jam berlambat. Jadi karena itu saya ingin ini teman-teman, mungkin teman-teman setelah mengikuti live saya ataupun cuplikan mengenai bahwa seorang praktis itu bisa menjadi seorang penulis, ataupun dia orang yang punya kemampuan tertentu, punya pengalaman tertentu, itu bisa menulis. Teman-teman mungkin ada yang ini ya, ada yang agak komplain mungkin ya. Jadi artinya ya saya punya pengetahuan, tapi kalau saya nggak bisa menulis bagaimana gitu. Apalagi kalau saya harus menulis buku non fiksi kan harus istilahnya seorang yang pintar sekali gitu, anggapannya begitu kan, pintar sekali, profesor, doktor, itu baru bisa nulis buku non fiksi. Pada inilah yang kemarin saya juga sudah jelaskan bahwa ada pilihan ya bagi kita seorang praktisi yang mungkin tidak terlalu paham mengenai akademis, tapi kita paham mengenai praktek suatu bidang, itu kita bisa menulis sebuah buku non fiksi